Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai ilmu tajwid agar perlu diingat dan benar-benar dipahami secara seksama. Yang pertama, yakni di dalam ilmu tajwid ada yang dinamakan dengan hukum bacaan khunnah, di mana perhatikan yang ada tertera di hadapan kita semua. Pahami tanda baca daripada fathah, kasroh, dan domah. Saya ulangi, pahami fathah, kasroh, dan domah. Di mana tanda baca ini jika bertemu dengan nun atau mim bertasdid, maka hukum bacaannya khunnah. Apa itu khunnah? Khunnah artinya dengung. Apa itu dengung? Mengeluarkan suara dari rongga hidung, sehingga tidak sempurna jika kita dalam keadaan flu atau pilek atau hidung kita mampet. Tidak akan sempurna kita untuk memperagakan atau mempraktekkan bacaan khunnah yang kita baca. Ini adalah ciri khas atau khunnah di dalam ilmu tajwid. Saya ulang, dimana jika fathah, kasroh, domah bertemu dengan nun atau mim bertasdid, maka hukum bacaannya khunnah. Kemudian bagaimana mempraktekkannya? Ketentuan dari khunnah ini ialah tahan bacaan tersebut. Tahanlah 2 ketukan atau 1 alif. Dimana apabila tadi fathah, kasroh, atau domah bertemu dengan nun atau mim bertasdid atau sida. Nah, sudah paham di sini? Diulangi kembali apa yang saya terangkan. Sekarang kita akan praktek di dalam Al-Qur'an. Saya sajikan di sini di mana juz pertama surat Al-Baqarah ayat 25 sampai dengan 29, sehingga kita bisa di sini melacak hukum bacaan khunnah yang ada pada halaman ini. Silahkan di cross check di Al-Quran masing-masing yang ada di rumah, praktekkan dan peragakan. Kita praktekkan di mana? Di sini ada kalimah wa amilus solihati anna. Ada tanda panah di sana yang sudah saya berikan supaya lebih jelas. Anna yaitu fathah, alif fathah bertemu dengan nun bertasdid. Maka ketentuannya tadi bagaimana cara membacanya? Tahan 2 ketukan. Anna, anna, jangan langsung ana, salah. Atau sedikit saja anna, salah. Harus betul-betul dipastikan ini 2 ketukan. Ini cara baca tartil yang benar. 2 ketukan atau detik lah, simpelnya seperti itu. Lantas saya kasih simulasi atau contoh biar lebih jelas lagi. Bagaimana? Perhatikan panah yang ada. An, ya, itu 2 ketukan ya. Perhatikan ketukannya. Panah yang saya berikan, saya ulangi. An, ya, sudah ya. Kalau saya lanjutkan, anna lahum, kira-kira seperti itu ya. Kita lanjut. Di mana ada di depannya yaitu nun bertasdid. Di mana nun bertasdid ini didahului oleh harokah fathah, maka sama cara baca khunnah seperti itu.
tahan 2 ketukan. Jannah, ya, karena itu adalah termasuk mat iwat. Jannah, perhatikan lagi tanda panah biar kalian bisa praktek. Perhatikan baik-baik. Ya, selesai. 2 ketukan. Saya ulangi lagi. Ya, seperti itu. Saya sempurnakan. Wa amilus solihati anna lahum jannah, ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Pahami betul. Karena setiap di dalam Al-Qur'an bila ada yang seperti ini maka dipastikan hukum bacaannya khunnah. Kita lanjut. Kemudian di sini ada kalimat innallah. Tahan 2 ketukan. Di mana kasroh, tanda kasroh bertemu dengan nun bertasdid. Diperhatikan bahwasanya ini hukum bacaan khunnah. Lagi-lagi tahan 2 ketukan. Kita praktekkan. Lihat, perhatikan tanda panah. Ya, selesai. Innallaha la yastahyi. Oke. Kemudian kita lanjut. Ada di depannya ayat riba masalam. Perhatikan kalimat ini, ya, yang saya silang. Tidak dikatakan khunnah. Ini ada hukum bacaan tersendiri. Hukum bacaan tersendiri. Karena ini adalah tanwin fathah. Perlu diingat dasarnya adalah fathah, kasroh, domah. Tidak ada tanwin. Tidak ada tanwin kasroh, fathah maupun domah. Begitu pula tanda sukun. Hanya adanya fathah, kasroh, dan domah. Paham ya? Oke, kita lanjut. Di mana lagi? Wa ammal ladzi. Nah, apakah ini bacaan khunnah? Mari kita lihat. Ya, ini ya. Sudah saya kasih tanda di situ. Wa ammal ladzi. Tahan 2 ketukan. Jangan wa ammal ladzi. Jangan. Karena itu belum sempurna untuk merealisasikan khunnah atau memperagakan hukum bacaan khunnah yang sesungguhnya. Tetap dengan 2 ketukan. Perhatikan tanda panah yang muncul. Ya. Kita lanjut. Diulangi supaya kalian paham. Lantas di mana lagi bacaan khunnah? Yaitu di annahul haqqu. Di mana alif fathah bertemu dengan nun bertasdid. Sama dengan halnya yang sudah kita bahas di atas. Sama. Ketika fathah bertemu dengan nun bertasdid, maka ditahan 2 ketukan. Diperagakan betul supaya terlatih. Perhatikan tanda panah. Ya, oke. Kita lanjut. Kita lanjut untuk yang seterusnya. Kemudian di wa ammal ladzi, ya, di situ ya. Jadi jangan buru-buru. Pastikan betul sudah ditahan 2 ketukan. Kemudian kita praktekkan. Perhatikan tanda panahnya. Ya, selesai ya. Wa ammal ladzi. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Silahkan kalian cross check di surat Al-Baqarah ayat 25 sampai dengan ayat 29. Di situ semua akan saya bahas masalah hukum bacaan khunnah yang ada. Kemudian kita lanjut di sini. Summa yumitukum, ya, bacaan summa sa sin shin. Perhatikan, bedakan dengan sa sin shin. Ini 3 huruf yang jika kita tidak terbiasa untuk melafalkannya, maka
kita tidak akan bisa membedakannya mana sa, mana sin, mana shin. Jadi di situ padahal hurufnya beda, akan tetapi karena kita terbiasa tidak berlatih untuk membedakan suara bacaan huruf dengan praktek makhrijul huruf, maka di situ akan samar bacaan kita. Saya ulangi lagi. Sum, ya, tahan waktu kan. Sum, ya, lihat tanda panahnya biar pas. Sum, ya. Oke, kemudian di depannya sama. Sum, ya, sama. Sudah saya kasih tanda, coba kita nyalakan. Sum, ya, oke. Kemudian perhatikan, berarti setiap bacaan di dalam Al-Quran summa dipastikan bahwa hukum bacaan tajwidnya adalah khunnah. Jangan ragu, karena ini adalah bisa dikatakan ilmu pasti, teori baca Quran di dalam ilmu tajwid. Kemudian kita lanjut. Masih ada 3, satu baris ini ada 3 sama kalimatnya, maka ditahan 2 ketukan atau satu alif. Ya, oke. Kemudian perhatikan lakumma, perhatikan yang saya silang, perhatikan baik-baik. Khalaqalakum, nah, ini bukan termasuk khunnah, kendati pun dia ada mim bertasdid, ya, kendati pun dia ada mim bertasdid, tapi ingat dasarnya tadi adalah jika fathah, kasroh atau domah, tidak ada sukun. Paham? Oke, kita lanjut. Apa bacaan selanjutnya? Sama, ketemu lagi dengan kalimah summastawa, ya, summastawa. Bagaimana kita praktekkan ke anak panahnya? Ya, oke, kita lanjut supaya cepat. Di bacaan mana? Yakni wasawwahun, ya, perhatikan. Wasawwahunna sab'a samawat. Oke, perhatikan, kita praktekkan di sini. Ya, 2 ketukan. Saya ulangi lagi. Hun, ya. Nah, itulah bagaimana konsep kita mempraktekkan, memperagakan, dan memahami bagaimana kita membaca daripada khunnah di dalam Al-Quran. Ingat, setiap bacaan jika sama halnya dengan apa yang sudah saya berikan sampel, ini merupakan suatu kepastian 99% itu merupakan bacaan khunnah atau dengung. Silahkan dipraktekkan di rumah masing-masing, siapapun tentunya yang ingin memahami, mempelajari, dan ingin bacaan Al-Qur'annya sempurna dengan mempraktekkan, memperagakan ilmu tajwid yang benar, maka silahkan ikuti apa yang sudah saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam memahami ilmu-ilmu syariat agama. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.